Nah, untuk selanjutnya kita bakal mau masuk ke segmen Q&A. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin sama tim Iya. berdasarkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Semanila tentang ekstrakurikuler wall climbing ini. Nah, buat tim bisa minta tolong itunya apa kertasnya. Thank you. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah dipilih-pilih yang menurut kita dan tim menarik untuk dibahas. Nah, kakak bisa minta tolong untuk ambil. Oke, ini langsung aja aku baca. Jadwal latihan dan contoh latihannya untuk pemula. Untuk jadwal latihannya sendiri setiap hari Selasa sama Kamis jam 1 sampai selesai. Nah, untuk latihannya pemula itu ya, itu biasanya kita menggunakan endurance di boulder selama 5 menit. Seperti itu. Oh. Kalau buat pemula-pemula. Jadi biar lebih kenal dan biar lebih senang dulu di wall, baru kita arahkan ke prestasi kalau mau ingin berprestasi. Seperti itu. Yang tadi itu apa kak? Endurance. Endurance itu bisa dijelasin nggak sih kak? Endurance itu manjat di papan boulder, tapi yang bawahnya itu matras. Kalau di lead itu kan pakai pengaman, pengaman itu harness dan sebagainya. Kalau di boulder itu hanya memakai bawahnya itu memakai matras. Nah, apa itu anak-anak nanti bisa manjat itu sampai 5 menit. Berarti Gitu. manjatnya setinggi tingginya atau gimana kak? Gini, manjatnya itu ya udah di papan bouldernya itu. Oh, jadi cuma sekitaran itu aja. Kamu bebas mau ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah bisa. Yang penting di papannya terus selama 5 menit. Seperti itu. Berarti lebih ke pengenalannya lebih dahulu, nah baru nanti ke step-step selanjutnya. Nah, ke selanjutnya bisa tolong dipilih lagi kak? Iya. Oke. Ini yaitu pengalaman berkesan yang nggak bisa dilupain pas sekolah di Semanila. Lebih ke apa ya? Pribadi ya. Pribadi ya, urusan privasi. Tapi nggak apa-apa sih kak, bisa diceritain. Iya. Untuk pengalaman yang paling berkesan itu ketika bersama teman-teman ya. Kan seru nih kalau di SMA ini kan pasti seru ya pengalamannya dan banyak sekali ya. Serta guru-gurunya kan di Semanila ini juga asik-asik semua ya. Ya itu pengalamannya berkesan sekali itu. Untuk guru sendiri, Kak Okta punya guru favorit atau guru kesayangan banget gitu. Pokoknya kalau ada mapel guru ini suka banget gitu. Mapelnya Pak Dwi Prasetyo. Orangnya kan asik ya. Beliau kan asik banget itu. Mapel apa nih kak? Seni budaya. Oh iya, seni budaya. Berarti kakak sendiri juga suka mapel seni budaya dong? Iya. Gambar-gambar kan. Oh iya. Seni, jiwa seni sekali. Nah, kalau teman-teman sendiri nih kak, kakak sekarang kan udah kuliah, apalagi udah semester akhir kan. Masih sering kumpul nggak sih kak sama teman-teman pas zaman SMA? Masih sering. Kadang lewat chat, kadang minta ke teman di mana, kadang juga masih sering ketemu dengan Pak Dwi juga, kayak gitulah. Dan guru-guru yang lainnya juga sering. Kadang kan tenis bareng, senam bareng sama guru-guru Semanila. Hubungannya, silaturahminya sangat kuat. Patut dicontoh. Terus selanjutnya masih baca pertanyaan lagi sih. Bisa tolong diambil kak. Oke, ini pertanyaan ke-3. Wait. Wall ini agak itu sih betulnya. Wall artinya itu kan dinding, tapi kenapa yang dipanjat adalah kayu? Nah, untuk wall sendiri itu kalau di perlombaan itu kebanyakan panjat dinding, wall climbing atau istilahnya wall climbing. Nah, sebenarnya ada sih di panjat tebingnya sendiri ada. Nah, itu bisa manjat di Pantai Siung, tebing Pantai Siung itu. Nah, itu biasanya di situ. Tapi kebanyakan ya lombanya diperlombakannya di panjat dinding seperti itu. Supaya lebih meminimalisir itu nggak sih cedera? Cedera barang. Kalau kakak sendiri pernah sampai manjat tebing yang asli nggak sih kak? Pernah. Itu sama saya cuma diajak dengan FPTI Karanganyar di Siung itu. Bisa manjat sampai ketinggian berapa tuh kak? Wah, nggak tahu ya, karena kan pas manjat itu pemandangannya bagus.
Jadi pantainya itu airnya itu bisa kelihatan semua. Bagusnya itu. Lebih menikmati view Iya, pantai. Tapi Jadi pas manjat bisa menikmati pantai nih. Hmm, Dan juga selfie juga bisa. oh bisa Bisa. dari atas. Iya. Agak speechless. Tapi untuk yang fobia sepertinya tidak akan menikmati kayaknya. Karena ketakutan. Iya. Tapi kalau mau coba silahkan sih, nggak apa-apa. Nah untuk kesana sendiri tuh bayar atau gimana nih kak? Kebetulan dulu itu saya diajak, jadinya gratis. Gratis. Untuk biayanya sendiri aku juga nggak tahu. Tapi karena Kak Okta ini nggak bayar, jadi kalau misalnya kalian kenalan dengan Kak Okta lewat jalur orang dalam, kayaknya nggak bayar juga sih. Terus lanjut, ini pertanyaan ke berapa ya? Keempat. Nah pertanyaan keempat bisa dipilih lagi kak. Oke. Kepanjangan di BBC. BCC. Oh ya BCC. Iya. Kepanjangan BCC itu Ballet Climber Community. Ballet Climber Community. Iya. Itu apa sih kak? Itu semacam ekskulnya di Semanila. Nama ekskulnya di Semanila. Itu Berarti klubnya. Jadi ketika iya. anak-anak dari Semanila itu ketika nggak membawa nama Semanila, nah itu membawa nama klubnya, yaitu BCC. Seperti itu. Berarti Semanila ini kayak punya klub sendiri, Iya. namanya BCC. Iya, namanya BCC. Ballet Climber Community. Climber Community. Iya. Oh keren ya. Iya. Itu untuk gabungan dari orang luar Semanila sama Semanila. Iya, bener. Oh sangat keren. Ballet Climber Community. Selanjutnya masih ada 3 pertanyaan lagi, bisa tolong dipilih kak. Manjat wall climbing susah enggak? Oh mungkin maksudnya manjat wall. Iya. Ya manjat pas Ada manjat. susahnya atau tidak? Ya Gitu ada loh. susahnya atau tidak gitu. Nah, untuk manjat wall climbing itu sendiri kembali lagi ya ke diri sendiri. Ketika kita dapat jalur yang enak, yaitu manjatnya ya juga enak. Tapi beda lagi kalau kita menikmati jalurnya itu. Entah itu susah, gampang, itu semua tergantung diri sendiri. Seperti itu. Cara milih jalur yang enak dilewati sama nggak enak itu gimana sih kak? Kebetulan kalau di perlombaan itu nggak bisa milih jalur ya, karena kan jalurnya hanya itu saja. Seperti itu. Jadi diacak gitu. Iya. Jadi nanti ada jalurnya itu ada beberapa macam. Jalur di babak kualifikasi, jalur semifinal dan jalur final. Itu nanti jalurnya itu nanti bisa diubah-ubah. Tapi kalau latihan itu sendiri jalurnya tergantung dari pelatihnya sendiri. Kalau latihan itu poinnya itu kebanyakan ditebar, istilahnya diacak gitu loh. Jadi nggak jalur kayak lomba-lomba itu. Ini lebih ke random gitu ya kak. Nah kalau kakak sendiri mengamati jalur kayak gitu tuh udah pro banget apa gimana kak? Maksudnya kayak udah tahu nih, oh ini jalurnya ini nggak enak buat dilewati, oh ini jalurnya ini enak dilewati kayak gitu. Iya. Kalau jalur itu biasanya kayak gini ya, kayak ular lah. Nah itu saya biasanya mengamatinya dari karakter poinnya itu tadi, karena kan poin itu ada volume, pocket dan slab dan sebagainya seperti itu. Berarti tergantung pijakannya kayak gitu ya kak. Oke. Masih ada 2 lagi, bisa tolong dipilih kak. Iya. Ini untuk selanjutnya. Cara kakak membagi waktu antara kehidupan pribadi dan sekolah. Ya, apalagi Kak Okta ini kan sekarang semester 8 ya, udah mahasiswa tingkat akhir, pasti sibuk skripsi, revisi. Bisa dibagiin tipsnya Kak gimana? Oh ya, cara mengatur atau manajemen waktu saya. Iya. Nah, itu kalau latihan kan siang sampai sore. Nah, itu saya gunakan untuk latihan, fokus latihan. Tapi kalau pagi dan malam dan sampai selesai itu nanti saya fokusnya ke skripsi, mengerjakan skripsi. Tapi juga tergantung bad mood sih. Karena kan kalau ngerjain skripsi itu harus dengan senang ya. Kalau bad mood sih nggak bisa mikir. Seperti itu. Kalau kakak sendiri tidurnya jam berapa nih kak? Kalau akhir-akhir ini malam-malam ini. Di atas jam 12? Ya. Karena ya itu ngerjain skripsi, revisi skripsi kayak gitu, bimbingan.
skripsi sangat membuat stres. Ya Rupanya. enggak sih, tergantung diri sendiri. Apabila Mm-mm. kita menikmati revisi-revisi itu, artinya kita disuruh belajar. Dari situlah kita bisa mengerti revisi-revisi tersebut, seperti itu. Kalau kakak sendiri menikmati prosesnya atau justru Kalau saya sih menikmati prosesnya, karena saya yakin dengan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. sangat keren? Semoga kakak bisa cepat wisuda Amin amin amin, doakan saja. dan skripsinya lancar. Amin. Nah, ini yang terakhir itu harapan untuk ekskul wall climbing ke depannya. Untuk harapan ekskul wall climbing terkhusus di Manila ini ya, semoga semakin maju dan semakin berprestasi. Alhamdulillah kan kemarin habis SPT nih, sirkuit panjat tebing se-Kabupaten Boyolali, pelajar SD, SMP, SMA. Alhamdulillah Manila sendiri mendapatkan juara umum panjat tebing se-Kabupaten Boyolali. Keren banget. Nah, kehidupan kakak di kampus sama maksud aku tuh kayak kehidupan kakak di kampus itu tuh kayak gimana kak? Karena kan bentar lagi aku kan kelas 11. Iya, Mau naik kelas 12 abis itu ke universitas gitu kan. Nah, kalau kakak sendiri kehidupan di kampusnya kayak gimana sih kak? Kayak seneng kah atau kadang ada masa-masa capek gitu? Kalau kehidupan di kampus itu ada suka dan dukanya. Sukanya kita bisa mendapat beasiswa dan lain-lain. Dukanya yaitu prosesnya itu kita harus jalanin sampai titik akhir. Seperti itu. Oh, berarti kakak juga termasuk siswa penerima Beasiswa alhamdulillah. beasiswa apa nih kak? Kalau pas semester 5 itu alhamdulillah dapat UKT free 1 semester. Terus saya semester 6 sampai seterusnya ini disuruh daftar di beasiswa Bank Indonesia, alhamdulillah juga free sampai lulus ini. Keren, bisa meringankan beban orang Iya. tua. Oh, berarti dari semester berapa tuh kak? Semester 5 Semester 5 sampai semester 8 ini bener-bener free. Keren sekali. Iya. Untuk pendaftaran beasiswanya sendiri kak, itu gampang apa susah sih kak? Nah, untuk pendaftaran beasiswanya sendiri itu kalau dari Bank Indonesia ya, nah itu bisa melalui wawancara, dokumen-dokumen itu, dan tergantung univnya juga sih, mau nyeleksi lagi atau tidaknya, seperti itu. Berarti emang ada kriteria? Iya, kriteria khusus per univ. Nah, kalau kakak sendiri kan berprestasi nih kak, Ya, daftar beasiswa itu pakai prestasi atau gimana kak? Apa Kalau didaftarin? kalau dulu keringanan UKT itu terserah ya. Maksudnya apabila mahasiswa ada yang mau daftar, silahkan daftar, tapi seleksinya ada di universitas atau fakultasnya. Nah, untuk BI ini sendiri kan ada 5 universitas ya, dari UTP, dari UIN Surakarta, dari Unisri, terus dari UNS, UMS. Nah, itu kebetulan beasiswanya itu per universitas nyeleksinya. Terus habis per universitas, nanti dari pihak beasiswa pihak yang apa itu menyeleksi itu dari beasiswanya Bank Indonesianya itu sendiri. Berarti kayak dia tuh memilih anak-anak yang berprestasi dari setiap Iya. univ gitu diseleksi, dan juga dari organisasi juga bisa. Oh, jadi kayak apa sih kalau yang aktif-aktif itulah aktif kayaknya. organisasi Ya. juga bisa. Berarti kakak ini termasuk salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Keren sekali. Iya. Kalau misalnya kalian berminat bisa Iya. cari informasi lagi lebih tentang beasiswa di Bank Indonesia, Iya, karena lumayan loh bisa meringankan beban keuangan juga. Kalau untuk beasiswa ini dari maba gitu bisa daftar atau gimana? Untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri dari semester 3 bisanya. Berarti minimal semester 3. Iya, dan tidak terus ya. Maksudnya tidak itu nanti per tahun itu nanti masih diseleksi sendiri-sendiri. Jadi hanya bisa menerima 2 kali periode istilahnya. Berarti lebih tepatnya 2 semester. Iya. Oh, berarti cuma 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. Berarti 4 iya, semester. 4 semester. Oh, keren. Tapi lumayan loh beasiswanya. Iya. Bisa meringankan keuangan, terus apa ya? Bisa membantu biaya-biaya keperluan lainnya. Nah, uangnya sendiri nih kalau kakak
manajemen keuangannya Iya. sendiri gimana Kak? Kalau kebetulan saya kan pas dapat beasiswa ini kebetulan juga ada PPL 1, PPL 2. Nah, itu bisa untuk membayar PPL 1, PPL 2. Seperti itu. Berarti sangat Membantu banget. Alhamdulillahnya itu. dan Kakak ini kayaknya orangnya sangat apa ya? Bener-bener teratur banget gitu gak sih Kak? Kayak keuangan ini harus segini, ini harus segini, nggak boros gitu. Iya, karena kan kita diberikan kepercayaan mendapatkan beasiswa itu ya. Ya kita harus bisa manajemen keuangannya itu sendiri. Sebisa mungkin diprioritaskan di pendidikannya dulu. Nah, untuk sisanya nanti bisa untuk lomba-lomba di luar-luar kayak gitu. Salah satu syarat yang harus secara nggak langsung kalian taati kalau ikut beasiswa itu adalah nggak boleh boros. Jadi kayak benar-benar dipakainya tuh untuk keperluan aja. Pendidikan aja. Iya. Iya. Nah, terima kasih banget buat Kak Okta karena udah mau meluangkan waktunya Iya. untuk datang ke podcast Sabana episode kali ini. Oh iya, saya juga ngucapin terima kasih untuk adik-adik OSIS yang sudah mengundang saya ya. Istilahnya alumni lah gitu. Terima kasih banget untuk pengalamannya. Karena Kak Okta ini sendiri kan adalah host podcast, terus sekarang diundang jadi narasumber. Jadi aku masih kayak deg-degan, apalagi kakak ini kan alumni juga, pasti lebih banyak apa ya pengalamannya gitu. Nah, buat teman-teman di rumah juga yang udah dengerin podcast ini dan juga nonton podcast ini, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang ekstrakurikuler wall climbing. Pokoknya jangan lupa tonton Sabana terus karena di setiap episodenya itu bakal ngebahas ekstrakurikuler yang berbeda. See you next time. Dadah.